ngelawan. Nabi 26 dilawan. Saya kalau sudah bersabda tidak akan meleset, saudara. Waduh, ini sabdanya langsung dari sorga, saudara ya. Waduh, 95% ya IKN adalah milik orang Tionghoa. Rasain lu, saudara ya. Loh, kok ini di silent lagi? Waduh, oke 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 oke. Ini, wah udah berapa lama tuh silentnya tuh tadi tuh? Eh, ya sudah nggak apa-apa. Kita lagi di jalan ya. Tadi saya baru drop Pak Yus di rumahnya. Saya juga lagi persiapan untuk project kita. Kita tiap mulai September kemungkinan kita akan penginjilan di Den Haag setiap hari Sabtu ya. Dan mudah-mudahan ya doakan saja ya karena mudah-mudahan Agustus ini kita sudah mulai bertahap kita bisa punya tempat sendiri di Den Haag dan kita ada kantor, ada pusat kegiatan kita ya, Kristen Centrum. Ya, kita mulai pelan-pelan. Ternyata nggak bisa langsung ya kalau di Belanda itu perizinan apa, wah ribet banget, lebih ribet dari Indonesia. Bedanya di sini pasti, kalau di Indonesia kamu nggak pasti, saudara ya. Perizinannya gampang di Indonesia, tapi nggak pasti. Ya, kalau di sini susah, tapi pasti. Jadi bukan masalah bikin masjid nggak boleh, bukan. Jadi saya baru tahu ya, kenapa nggak boleh bikin masjid ternyata perizinan. Gereja pun nggak boleh, sudah nggak bisa sembarangan ya. Kita ada beberapa tempat ya bagus ya, ruangan perkantoran ternyata disewa nggak boleh, saudara ya. Disewa nggak boleh karena memang itu hanya boleh untuk kantor saja, tidak boleh untuk kumpul orang ya. Namanya Maskapelek ya. Saya baru tahu ya kalau itu ternyata ribet sekali ya. Jadi banyak banyak gereja-gereja, akhirnya kita harus kembali ke gereja. Sementara gereja-gereja sendiri di sini untuk masalah denominasi agak kenceng ya saudara ya. Mereka kalau berbeda terus mereka nggak mau kerjasama. Nah kemarin kita sama Pak Yus jalan ada beberapa gereja yang pikirannya terbuka. Nah semoga dalam Agustus ini kita sudah deal ya. Kita deal, kita harus kerjasama dengan mereka mau tidak mau. Nah tapi saya dengan senang hati ya kalau kerjasama ya. Cuman kita cari tempat yang di mana kita bisa 24/7, bisa di sana bisa bisa kerja. Doakan saja saudara, Tuhan buka jalan semuanya, baik tempat juga tentu saja dana ya. Saudara bisa melalui gift dari untuk yang di luar negeri, di luar Belanda, Anda bisa kasih gift atau saweran ya untuk support project kita yang di Belanda ya. Luar biasa. Ini tapi malam ini tema kita harusnya cerita tentang Iran ya, karena Iran ternyata jiper sama Israel ya. Jiper nggak berani menyerang karena apa? Karena sudah tidak ada lagi negara Islam yang mau mendukung Hamas. Cuman Lebanon, Lebanon duitnya dari Iran. Houthi, Yaman, duitnya dari Iran lagi. Ya bangkrut sebenarnya. Jadi udahlah kita nggak usah bahas. Iran ternyata takut. Kemarin sesumbar ya. Wah, berita-berita di Indonesia akan terjadi perang besar. Saya udah bilang, enggak akan berani Iran melawan. Nabi 26 dilawan. Saya kalau sudah bersabda tidak akan meleset, saudara. Waduh, ini sabdanya langsung dari sorga, saudara ya. Waduh, Nabi 26 dilawan. Enggak akan berani ngelawan Iran itu. Selesai sudah. Kemarin saya Profesor Hikmawanto siapa itu ya. Ngoceh-ngoceh lantut burut. Nggak bakal terjadi. Nggak akan terjadi Iran ngelawan. Nggak bisa, nggak sanggup. Duitnya nggak ada, saudara. Ya, nggak ada duitnya, nggak bisa ngelawan. Maka kita kasih tema hari ini ya. Temanya dari Om Bung Toba, bagus sekali kiriman gambarnya. Terima kasih Om Bung Toba. Nanti Om Bung Toba bisa sama Pak Teddy, tolong. Tapi kita jangan keluar dari tema ini ya. Judulnya adalah 95% ya IKN adalah milik orang Tionghoa. Rasain lu, saudara ya. 95% dana IKN itu dari orang Cina, saudara. Aduh, orang pribumi nggak ada ya. Jadi Jokowi itu utang budi sama orang Cina. Cuman geblek ini memang orang-orang ini ya. Orang-orang Islam ini yang nggak tahu diri. Sebentar nih ya, saya tunjukkan nih ya. Kok di sini sih? Eh, Sebentar ya.
Kemarin sudah saya tunjukkan ya. Dulu udah pernah kita bahas. Ya, ini salah nih ya. Eh, jadi investor IKN ini semua ya, eh, semuanya itu adalah orang-orang Tionghoa, saudara. Mengerikan ya. Mana ya? Saya harus kirim ke ini ya, saya lupa ya. Saya kirim aja. Saya kirim ke sabar ya, sabar, sabar, orang sabar dikasihi Tuhan. Share, nah ini ya, dapat ya. Share, ya cepet nih, udah langsung gitu aja. Nah, langsung kirim. Ini menarik ya, perlu kita. Ini perlu saudara ya, supaya Anda melek semua mata Anda melek saudara ya. Saya berharap ini kemudian menjadi viral ya video ini. Makanya viralkan ya saudara ya, viralkan. Loh, kemana? Oh, belum. Hmm, oh ini, dah. Sampai ngekek ya saudara ya. Dulu pernah kita bahas ya, dulu pernah kita bahas. Tapi ini sekarang ada fotonya saudara ya. Ini dulu kita bahas, tapi ini ada fotonya sekarang. Ada fotonya. Lihat ya. Aduh, puyeng-puyeng dah kalian. Ini ya, IKN diguyur triliunan rupiah oleh 10 konglomerat. Anda lihat tuh ya. Konsorsium Nusantara, Sugianto Kusuma, ya. Hotel bintang 5 pertama di IKN investasi 20 triliun. Ini ya, saya besarin ya. Terus Pakuwon Jati, Alexander Teja. Loh, ini natua kita ini Alexander Teja ini. Super Blok Pakuan Nusantara, Ibu Mantu Alexander Teja ini. Wah, ini penatua kita nih, tapi ini bukan ini Alexander Teja yang lain ya. Pakuwon Jati ya, investasi 5 triliun. Maya Pada, Dato Sri Tahir ya, ini kan menantunya ini ya Lipo Bank ya. Maya Pada Hospital Dormitory 500 miliar. Royal Golden Eagle ya, Sukanto Tanoto, wah ini jelas Margatan saudara ya. Robert Budi Hartono, BCA, wah ini jelas ini ya orang Kudus ini yang punya Jarum Kudus ini ya, BCA nih ya. Waduh, lihat nih, wah namanya aja Christopher Chia saudara ya. Christopher Chia ya, 3 triliun. Ini Sumarekon udah jelas Sumarekon ini kan Sucipta Nagaria ya kan, sekolah Islam Al Azhar Sumarekon investi dua. Ini sekolah Islam ya, membangun sekolah Islam, tetapi dia ini orang Tionghoa saudara. Ya si Sumarekon ini ya, dan bukan Islam ya. Agung Podomoro ya. Lihat Agung Podomoro, Trihatma Kusuma Haliman ya. Waduh, Intiland ya, Hendro Santosa Kondokusumo. Terakhir saudara Bakri Group. Kalau Bakri Group kudu harus, kalau enggak dia ditagih Lapindo puyeng saudara. Kalau ini terpaksa yang terakhir ini ya. Yang terakhir ini maaf saudara ya, ini diakhir karena ini masalah Lapindo. Sorry ya. Intinya semuanya Tionghoa semua, mampus enggak lo ya. Intinya semuanya Tionghoa semua. So, sudah begini, mau apa saudara? Ya, semua ikan ini milik orang Tionghoa. Aduh,
Harusnya Jokowi malu ya, saudara ya. Ternyata pribumi tidak ada yang respon dengan proyek pemerintah, justru orang Tionghoa. Walaupun mungkin itu dipalak atau dipaksa atau apa, nyatanya IKN itu Anda lihat tadi ya, triliunan, 95% itu orang Tionghoa, saudara. Ya, dan apa yang harus kita lakukan respon kan? Ya kita nggak bisa apa-apa. Sementara presiden sibuk untuk menutup apa boroknya, ya bangke-bangkainya, dan sementara IKN juga berpotensi menjadi hambalang yang kedua yang lebih besar lagi, itu bisa-bisa itu ruwet itu ya. Sekarang Indonesia sibuk dengan Israel, dengan mau ngelawan Israel, Iran aja udah nggak berani. Iran, ya negara Iran saja sudah nggak berani sama Israel, lalu kalian Indonesia mau ikut-ikut, saudara. Anda waras, saudara. Coba pegang dulu kepalanya sama pegang punya kepalanya orang, saudara. Jangan-jangan Anda nggak waras. Jangan-jangan Anda nggak waras. Saya coba uji kewarasan semua orang Indonesia, saudara. Coba uji kewarasan orang Anda. Saya yakin itu mereka semua orang-orang pada nggak waras itu orang-orang Indonesia itu ya. Artinya apa? Ya ibu kotanya orang Tionghoa. Mau diapain lagi, saudara? Bahkan Jakarta itu yang bangun dulu orang Tionghoa loh, saudara ya. Jakarta dulu, lalu dikuasai sama Habib, lalu katanya Jakarta punyanya Habib. Kan compong ini kan. Jakarta itu punya orang Tionghoa ya. Anda lihat seluruh Jakarta itu nama-nama Tionghoa semua, nama peci. Waduh, saudara. Semuanya pakai nama Cina semua, ya kan? Dari Teluk Gong sampai ke kota, sampai ke Senen, ya sampai ke Tangerang, makanya ada nama Cina Benteng ya kan. Itu semua orang-orang Tionghoa semua yang bangun, ya kan. Kalijodo, bahkan Kalijodonya pun Glodok semua yang bangun Cina semua. Anda mau cari apa, pokoknya itu semua Cina semua yang bangun. Karena apa? Orang Cina itu kemana-mana dia selalu membuat fasilitas. Bahkan kalau Anda tahu Sinarmas Group, saudara ya, kalau dia buka hutan kelapa sawit, ya kan, dia pasti bikin klinik situ atau rumah sakit gede, tapi klinik ya, bukan bukan rumah sakit sentral untuk karyawannya, karena karyawannya kan ribuan tuh. Maka dia bikin klinik, bikin fasum ya, rumah sakit, sekolah, apalagi itu. Bahkan itu ya ceria itu atau smart itu ya, ceria atau smart itu punyanya Sinarmas tuh, saudara ya. Dia kan Smart Friend itu Smart Friend merger kan sama Friend kan. Itu punya sinar maksudnya apa? Supaya setiap perkebunan mereka punya satelit sendiri, mereka bisa diakses ke dalam. Saudara. Coba bayangin betapa besar peranan orang Tionghoa di Indonesia yang kemudian ya diambil diakui sama Habib-Habib itu. Habib-Habib coba apa peranan orang Arab Yaman ini di Indonesia? Nggak ada, saudara. Peranannya cuman apa? Cuman titit. Cuman titit, saudara. Peranan Yaman-Yaman ini di Indonesia. Titit, titit mukui, saudara ya. Ngeler titit. Oh, ya, ya, dari mulai risik sampai semua. Apa coba? Apa peranan orang Yaman di Indonesia sehingga kamu harus cium-cium kakinya, cium-cium pantatnya, coba. Si Gilbert itu ya. Waduh, sampai cium-cium pantatnya Habib Rizik. Apa peranannya si Yaman-Yaman ini sehingga kamu harus cium-cium pantatnya dan cium-cium jempol kakinya? Peranannya cuma titit, saudara ya. Nggak ada apa coba? Satu saja, ya orang Yaman itu peranannya apa? Quraisy Shihab sekalipun, ya Quraisy Shihab, Alwi Shihab, apa peranannya? Termasuk Najwa Shihab sekalipun, apa sih peranannya dia? Nggak ada, saudara, nggak ada peran nyatanya. Orang-orang Tionghoa itu peranannya jelas, nyata, real, menyediakan lapangan kerja dan uang, iya kan? Gila kan? Anda mau, aduh, saya kadang-kadang nggak ngerti ya. Makanya kalian tuh jadi budak Arab dijajah sama Yaman. Ya, dan saya bersyukur hari ini kiai-kiai NU sudah mulai bangun, tersadar. Tapi belum sadar semuanya, masih kelenger-kelenger begitu, saudara. Anda perlu bukan cuma dikasih minyak angin hidungnya, saudara. Anda kudu apa? Mereka tuh kudu ya harus dikasih apa, saudara, biar sadar.
Mungkin disuntik pakai kencing onta atau mereka mabuk kencing onta ya. Kalau mabuk kencing onta sembuhnya pakai apa, saudara? Pakai kentutnya saya, saudara. Kentutnya napi. Mabuknya kencingnya onta ya sembuhnya dikentutin Bahman Napi 26. Makanya saya kerjanya tiap hari kentutin kalian. Luar biasa. Sudah, maksudnya saya cuma pengumuman doang ya. Kalau Iran mah udah nggak usah dibahas lagi, saudara udah nyerah. Ya, Iran sudah nyerah. Nah, nih Ompong Toba nih, tes suara Ompong Toba. Ompong Toba.